Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Februari minggu ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daily Channel. Hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham, yaitu adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa ditradingkan selama 1 minggu depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik dan disebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada ngantas namain gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram, nawarin investasi dalam bentuk apapun, hati-hati, itu adalah penipuan. Gue sendiri nggak pernah punya jasa investasi atau tidak dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer, jangan sampai transfer karena itu adalah penipuan. Dan juga gue mau ngasih satu kabar lagi teman-teman buat kalian ini yang masih trading dengan menggunakan indikator mungkin ya, terus kemudian hasilnya masih belum konsisten. Ada kabar baik buat kalian. This is dari Advanced Class batch kelima, yang mana ini membahas tentang price action murni teman-teman ya. Kalian bisa ikut di kelas ini dan kalian bisa belajar tentang price action yang advance teman-teman ya. Dan kelas ini dimulai dari tanggal 3 Maret sampai tanggal 17 Maret setiap hari Kamis jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalian bisa langsung hubungi admin ya teman-temannya untuk kalian regis, karena slotnya terbatas banget, cuma buat 60 orang aja. Nah, kalau misalnya kalian tertarik dan kalian pengen tahu informasi lebih lanjut, kita akan saksikan dulu video tentang This is Daryl Advanced Class batch yang kelima. This is dari Advanced Class batch kelima akan segera dimulai. Ini adalah pembelajaran teknik analisis tingkat lanjut yang di dalamnya kalian akan mempelajari price action secara detail. Contohnya seperti unfilled order, order block, liquidity pool, dan juga Quasimodo level. Tidak hanya itu, kalian juga akan mempelajari tentang flow dari smart money, sehingga kalian tidak hanya bisa menentukan entry secara momentum, tapi kalian mengerti konsep dari pergerakan harga dari market itu sendiri. Dan tidak hanya itu, kalian juga akan mendapatkan akses gratis ke dalam komunitas grup Telegram private This is Daryl Coaching Class Family, yang mana isinya itu adalah market update berupa roadmap dan juga signals dari saya sendiri. Kelas ini diadakan setiap hari Selasa dari tanggal 3 Maret 2022 sampai tanggal 17 Maret 2022. Dan pendaftarannya akan dimulai dari tanggal 15 Februari 2022 sampai tanggal 28 Februari 2022. Kelas ini sudah banyak membantu teman-teman dari batch sebelumnya. Dan juga jangan lupa teman-teman, kelas ini tuh sangat terbatas, limited hanya untuk 60 orang, dan keisinya tuh cepet banget. So, kalau misalnya kalian pengen ikut kelas ini, kalian langsung saja hubungi admin di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Jangan sampai ketinggalan teman-teman. I'll see you on class. Nah, tadi adalah video tentang dari Advanced Class batch kelima. Jadi kalau misalnya kalian sekali lagi mau ikut kelas ini ya, kalian bisa langsung hubungi admin di nomor yang ada di description di bawah. Sekali lagi, ini kelas bukan kelas wajib ya, karena ini berbayar. Tapi kalau misalnya kalian mau bergerak ke level yang lebih advance, kalian bisa ikut ke kelas ini. Dan teman-teman, langsung saja kita tanpa berlama-lama lagi, gue akan ngomongin tentang IHSG dan juga saham-saham yang bisa direferensikan. Tapi seperti biasa, gue akan ngomonginnya di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke guys, sekarang kita sudah ada di monitor, dan seperti yang tadi gue udah bilang, hari ini kita akan bahas tentang IHSG dan 3 saham, yang mana gue akan bahas tentang saham-saham ya. Oleh karena itu, gue menggunakan charting tools dari tradingview.com ini. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga cryptocurrency secara technical. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian boleh nih cek yang namanya si tradingview.com ini. Tinggal daftar aja di di websitenya di id.tradingview.com. Terus kalian sign up secara free. Kemudian sudah daftar, kalian langsung bisa menikmati fitur-fitur yang ada di TradingView. Tapi kalau misalnya kalian butuh fitur yang lebih lengkap lagi, indikator lebih banyak, terus backtest juga lebih detail, kalian bisa coba yang pro-nya. Gampang banget, kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah. Terus kemudian kalian tinggal pilih kalian mau yang pro atau yang premium. Memang ini berbayar tapi ini worth it banget, oke? Nah teman-teman, di depan kali ini adalah indeks kita IHSG teman-teman ya. Kalau misalnya kita perhatikan di minggu kemarin tuh IHSG smooth sekali, dia bisa rally teman-teman ya, dan dia bisa membuat high lagi. Kemarin dia high yang terakhir kan di tanggal 10 Februari itu di angka sekitar 6.804. Kemarin di close di 6.891 hari Jumat ya teman-teman, dengan candle yang cukup bagus juga di H4-nya. So ini juga masih pertanda bullish ya teman-teman ya, bullishnya masih berjalan sesuai rencana, target masih 7.000, masih bergerak sesuai dengan plan. Oke, jadi tetap targetnya 7.000. Dari segi RSI-nya juga tidak ada masalah, dia juga masih bullish sekali. Dari codingnya dia sudah break structure high-nya di sebelah sini, dan dia akan bisa terus bergerak ke atas teman-teman ya, atau ke level 7.300 7.038. Nah, nanti hari Senin tuh yang kita perhatikan adalah
Jangan sampai dia close-nya bisa negatif teman-teman ya, maksudnya di bawah 6.800 lagi. Kalau gitu dia nanti di sini jadi double top ya. Nah, kalau udah jadi double top plus yang ada false break-nya itu biasanya momentum bearish-nya bisa ke bawah. Neckline-nya itu ada di 6.700. Kalau dia break neckline lagi bisa balik lagi ke level 6.575. Jadi masuk ke area sideways lagi. Itu adalah hal yang kita nggak mau sebenarnya teman-teman. Jadi semoga itu tidak terjadi skenario tersebut, dan skenario yang terjadi itu langsung ke level 7.030-an. Itu yang bisa bikin market-market atau emiten-emiten di bursa saham ini bisa melesat ke atas. Oke, seperti itu. Nah, sebelum ke saham-saham yang gue mau rekomendasiin teman-teman, gue mau bahas dulu saham-saham yang kemarin di minggu kedua itu gue ada sounding ya. Pertama itu ada Bukalapak teman-teman ya. Nah, untuk saham Bukalapak ini dia masih berada di sudah membuat higher high, itu sesuatu yang bagus. Dan lagi retracement, dan sekarang kalau misalnya kita lihat Fibo-nya, retracementnya itu dia masih berada di level 38,2 ya. Jadi belum di 618 ya. Stop loss kita masih di bawah 618 ya, masih oke. Jadi nanti kita tinggal tunggu aja momentumnya si Bukalapak, tunggu sampai ada candle bullish. Jadi kita tetap biarin aja ini sampai dia sesuai rencana ya, sampai dia kena ke ke dia punya, sebentar ini saya salah tadi ya. Seperti ini, oke, stop lossnya di bawah sini. Iya. Nah, sampai dia kena stop loss teman-teman ya. Stop lossnya itu kurang lebih di angka 345 ya, kurang lebih di situan. Jadi kita akan biarin terus si Bukalapak ini ya. Kemudian berikutnya ada Adaro. Nah, kemarin si Adaro itu yang saya bilang ya, dia sudah pecah nih teman-teman di H4 nih, kalian bisa lihat ya, volume wedge-nya pecah ke atas, sesuatu yang bagus, berarti arah bullish-nya makin kencang banget, masih bisa ke atas. Tapi kalau di daily-nya dia masih membentuk seperti ini ya, masih kurang momentumnya. Tapi ini kita masih di harga entry ya. Kita diamin aja teman-teman ya, kita masih bisa melihat bullish-nya di sini ada beberapa candle bullish ya. Kalau misalnya kalian lihat di dua candle terakhir, dia tinggal ada satu impulsif bullish yang kencang, dia bisa ke target kita minimal di 2640, masih bisa tercapai. Oke. Jadi falling wedge-nya sementara sudah pecah, kita tinggal tunggu aja impulsif movement-nya dari si Adaro ini. Semoga bisa terjadi di minggu depan ya. Jadi kita masih biarin aja, stop loss-nya masih sama di 2100-an. Oke. Nah, terakhir ada Antam teman-teman. Ya, ini Antam yang lumayan ya. Antam kemarin kita sudah ke-trigger tuh entry-nya ya di angka 1910, dan kemarin di hari Jumat dia close di 2090. Artinya apa? Artinya yang kita lakukan sekarang adalah kita set ke BEP dulu, stop loss-nya saya pindahin ke BEP tentunya. 70% ini sebenarnya sudah tercapai teman-teman di angka sini. Ini 70%-nya di 2140 udah kena sebenarnya. Cuman ya nggak apa-apa ya. Nanti kita lihat ya hari Senin dia bisa bikin penerusan lagi atau enggak, atau dia malah ke bawah. Kalau dia ke bawah mungkin saya akan ambil ketika dia kena ke angka 2050-an ya, di low-nya dia nih ya, di sebelah sini. Kalau dia keturun sampai situ lagi, saya akan cut profit teman-teman ya, seperti itu. Jadi saya bakal ambil untungnya kira-kira sekitar 7%. Not bad teman-teman ya, not bad untuk satu minggu. Oke, seperti itu untuk Antam. Nah, sekarang saham-saham yang bisa kalian rekomendasikan untuk minggu depan apa aja ya. Pertama tentu saja kita buka dengan saham blue chip BRI teman-teman ya. BRI ini masih menjadi saham yang bagus untuk kalian pegang ya. Kenapa? Karena ini ada membentuk bullish flag ya, kalau misalnya kalian perhatiin nih. Ini ada bullish flag seperti ini. Ini artinya apa? Artinya continuation ke arah bullish ya, ke atas. So, kalau misalnya kalian mau entry, sebenarnya saya sudah entry ya, BBRI belum saya jual-jual nih, sampai target saya di 4.870 ya. Tapi kalau misalnya kalian mau entry sekarang itu juga boleh. Kalian entry mau make sure lebih safe, tunggu dia break flag-nya juga nggak ada masalah. Targetnya tetap di level 4870-an ya. Untuk cut loss-nya di sini ya cukup di bawah di 4310 aja ya. Yaitu sekitar 3%, kemudian untuk TP-nya sekitar 10%. Jadi risk ratio lumayan gede nih, 1:3 ya, seperti itu. Oke. Untuk BBRI kayaknya kalian masih bisa masuk dan kalian masih bisa dapat trade yang bagus nih di BRI ya. Berikutnya teman-teman ada Trin ya. Nah, Trin ini agak saham-saham yang beresiko sebenarnya, cuman kenapa saya rekomendasikan, karena ini tampaknya dia masih gasnya itu masih terus ke atas ya. Kenapa? Karena di candle-nya kalau misalnya kalian perhatiin, candle-nya itu masih full body terus teman-teman ya. Berarti ini kekuatan bullish-nya itu masih akan ke atas. Tetapi ingat ya, kalau misalnya kalian mau masuk di saham-saham seperti Trin ini ya, saran saya stop loss-nya tuh cukup di 5% aja teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian entry ya, let's say kalian entry nih
Nah, ini entry yang saya buat tuh tadi seperti ini ya, di M30 ini saya buat satu skenario. Sebenarnya entry-nya kalian itu adalah ini, kalau misalnya kalian perhatiin ya, ini kan dia bikin base ya teman-teman ya. Nah, tadi itu saya analisa teman-teman ya, ini tunggu sampai dia break base ya. Ternyata hari ini close-nya dia break base ya. Berarti kalian bisa entry mulai dari harga sekarang. Nah, stop saya cukup di bawah sini teman-teman ya. Jadi stop-nya itu sekitar kurang lebih 7% atau 7,87% lah, di angka 562 ya. Kemudian untuk targetnya kalian cukup di 1/2 atau 1/3 aja ya. Jadi 1/2 itu contoh yang bagus ya, sekitar di 17%. Kurang lebih ya oke lah 15% lah, di 15% itu sesuatu juga level yang bagus untuk kalian perhatikan ya. Jadi trend seperti itu ini juga masih oke ya. Ingat ya teman-teman ya, di sini sudah ada breakout dari konsolidasinya, sehingga itu yang menjadikan itu reason untuk saya buat merekomendasikan atau mereferensikan si trade ini. Tapi ingat, sekali lagi stop lossnya harus ketat. Saya sih sendiri di 7%, 5-7% itu menjadi stop loss saya. Oke. Kemudian berikutnya ada BBYB. Nah, untuk BBYB ini kalau misalnya kita lihat di daily-nya teman-teman ya, ini sebenarnya juga sudah di break ya, nih trendline ininya di break. Sekarang dia lagi bikin konsolidasi seperti ini. Konsolidasinya kalau misalnya kita pagerin ya. Kemudian kalau misalnya kita ke time frame intraday-nya ya, seperti apa. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat ya, kalian perhatiin deh, ini kan candle-candle bullish-nya sudah mulai mendominasi ya teman-teman ya, dan sekarang dia lagi retracement ke bawah. Entry terbaik buat kalian tuh sebenarnya di angka ini ya. Jadi BBYB kalau misalnya kalian mau entry, yang pertama itu di level ini di 2000 sekitar 2210, yaitu untuk entry-nya. Stop loss-nya cukup di bawah sini di 2070, dan untuk TP-nya kalian bisa taruh di level sekitar 2630. Risk reward ratio 1/3. Ini juga merupakan posisi atau entry yang cukup bagus ya untuk kalian pertimbangkan. Oke. Nah, itu adalah saham-saham yang bisa kalian jadikan referensi ya. Sekarang ke saham-saham yang sudah kalian request. Yang pertama teman-teman itu ada BRPT. Saya akan sedikit cepat ya karena ini banyak ya yang request. Nah, untuk BRPT saya akan kaji dari segi daily-nya dulu aja teman-teman ya. Saya semuanya kaji ini untuk yang saham-saham request saya kaji dari daily time frame ya. Untuk si Barito Pacific ya, kalau misalnya kalian perhatiin dia sempat breakout tapi dia di false break ke bawah. Ini tandanya dia masih mau koreksi ke bawah. Entry yang possible bagus tuh di antara range ini ya, di 925 sampai 945. Itu menjadi entry yang bagus. Jadi kalau misalnya BRPT, entry-nya di situ. Oke. Kemudian berikutnya ada Medco ya. Untuk Medco ini sendiri, ini juga kalau misalnya kita lihat trend line-nya, ini sudah di break ke atas ya, dia sudah bertahan di atas ini. Ini bagus untuk di buy sebenarnya ya. Untuk sekarang ini juga masih bagus untuk di buy. Cuman kalau misalnya kalian entry sekarang, let's say kalian entry sekarang, stop loss-nya cukup di bawah sini saja di 545 ya. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa di high-nya dia yaitu di 645, yaitu untuk si untuk Medco. Next-nya ada Elsa, teman-teman. Nah, untuk Elsa ini sendiri dia masih belum oke. Kenapa? Karena dia kena trend line, dia di reverse ke bawah. Entry yang paling bagus untuk Elsa kalau misalnya kalian mau entry ya di area sini di 276 sampai 282 ya. Jadi tunggu aja harga ke situ baru kalian bisa cari entry untuk Elsa. Next-nya ada Sisido, teman-teman. Untuk Sido juga masih belum bagus. Kenapa? Karena candle taking profit sudah mulai muncul, banyak shadow yang panjang di atas, itu tidak bagus untuk buy ya. Jadi kita stay dulu ya. Kita tunggu dulu aja sampai mana ya, sampai Fibo aja nih ya. Kalian bisa tarik Fibo seperti ini. Cari FCA-nya aja yaitu di kolom ini ya. Entry-nya bisa di angka 915 sampai ke 930. Itu merupakan entry yang lumayan oke untuk si Sido. Ya, jadi jangan sampai kalian terlalu terburu-buru. Nextnya ada Pegas, teman-teman. Nah, untuk Pegas ini sendiri, ini saya clear dulu drawings-nya ya. Untuk Pegas ini kalau misalnya kita perhatiin trend line-nya dulu kita tarik seperti biasa ya. Nah, trend line-nya di atas, berarti ini masih ada masih ada ruang dia untuk mencapai ke trend line berikutnya ya. Sekarang dia ada di structure, teman-teman ya. Jadi ini belum terlalu bagus untuk kalian entry. Kenapa? Takutnya di structure ini dia bisa di reject lagi untuk ke bawah ya. Mendingan nanti begitu dia rejection ke bawah, kalian bisa entry di area bawah sini, teman-teman. Jadi di 1350 sampai di 1380 itu jadi area terbagus untuk si Pegas buat entry. Kalau sekarang nanti stop loss-nya kejauhan ya. Pegas seperti itu. Berikutnya ada Demas.
Nah, untuk Demas ini juga masih belum ada tanda-tanda, ada satu tanda. Yang pertama itu adalah inverted head and shoulder yang terjadi di sini. Ini kecil ya, inverted HNS-nya yang descending terjadi. Sekarang kalau misalnya kita gambarin trend line-nya, nah tunggu breakout aja. Jadi entry kalian tuh paling bagus di Demas ini kalau breakout yaitu di angka sekitar sini teman-teman ya. Jadi di angka 100, di angka 200 ya. 200 tuh entry kalian. Kemudian untuk SL-nya kalian cukup di 188. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa tutup di gap ini di angka 218 ya. Risk reward ratio 1/1,5 untuk Demas seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada PSKT. Nah, untuk PSKT ini juga belum terlalu oke teman-teman, karena ada rejection lagi. Sekali lagi rejection itu saya tidak terlalu ngefans ya teman-teman ya. Paling oke kalau misalnya kalian mau entry dia ya di structure high sebelumnya aja, yaitu di level 102 ya untuk si PSKT ya. Tapi ingat ya, kalian harus lihat track recordnya. Ini sempat apa namanya, tidur ini lumayan lama ya. Tuh, lumayan lama banget tidurnya ya. Dan sekarang baru bangkit lagi dari tidur yang sudah berkepanjangan nih. Jadi kalian harap hati-hati ke saham seperti ini. Jadi kalau mau entry mendingan di angka 100 itu terbaik ya menurut saya. Kalian bisa lihat juga di sini terbentuk bearish divergence, itu yang bukan sesuatu yang bagus juga. Jadi kalau saya sih jadi aliansi yang ngincer PSKT mendingan sabar dulu aja deh ya, sabar dulu sampai dia terbentuk momentum untuk bullish lagi ya. Cuman kalau misalnya kalian maksa mau entry ya, range entry-nya itu dari 92 sampai ke 100 tadi ya saya bilang. Oke, seperti itu. Itu PSKT. Berikutnya ada MYOR. Nah, untuk MYOR ini belum ada tanda-tanda yang bagus untuk entry ya. Dia masih di bearish trend-nya ya, belum ada pergerakan dari bullish candle yang bagus juga. Jadi kalau misalnya kalian mau entry MYOR, bersabar, minimal dia bisa break dan bertahan di atas si level 1925. Itu untuk MYOR. Berikutnya yang terakhir itu ada Tower teman-teman. Nah, untuk Tower ini juga sama, dia masih bearish, belum ada tanda-tanda yang bagus juga atau signals yang bagus juga untuk dia ngegebrek bullishnya teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang sih ini juga masih wait and see dulu, tunggu sampai dia bisa bertahan ngebreak. Kalau sekarang ya itu di atas level 1095. Kalau dia di atas itu baru kita bisa lihat. Kenapa? Karena itu coding baru untuk bullishnya baru terbentuk ya. Dia bikin higher high, otomatis itu bisa ada chance untuk dia bikin new trend bullish. Oke, seperti itu ya. Nah teman-teman, jadi itulah yang mau gue sampaikan, yang gue sharing semua, yang requestan kalian juga sudah gue bahas semua ya. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi thank you teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Gue juga sudah bahas saham-saham yang kalian request. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tapi jangan lupa teman-teman ya, apapun yang kalian ambil dari video ini, kalian harus sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian. Karena gue bukan financial advisor, jadi apapun yang gue sharing di sini itu hanya pure pandangan gue sebagai trader saham. Jadi kalian sesuaikan dengan trading management dan risk management kalian sendiri supaya hasilnya bisa lebih optimal. Dan juga satu lagi teman-teman, jangan sampai kalian terpengaruh terhadap penipuan yang ada di Telegram yang mengatasnamakan gue terutama ya. Jadi gue gak pernah punya jasa investasi atau titip dana. Kalau misalnya dia nawarin kalian suruh transfer, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian tertarik untuk ikut This is Daryl Advance Class batch kelima, buruan aja langsung kalian hubungi nomor admin yang ada di bawah. Kalian bisa WhatsApp aja langsung, terus kalian bisa daftar karena slotnya cuma buat 60 orang dan terbatas banget ya. Dan juga sekali lagi, kalau misalnya kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel ini. Kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat dan bisa bikin kalian itu bisa menjadi lebih maju lagi, kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian juga yang lain ya, supaya kita bisa sama-sama belajar bareng-bareng ya. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham yang mau gue bahas ke depannya, ataupun materi apapun itu yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan kripto, saham, dan juga forex, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat buat kalian. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.